Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Musanif, NPM 010125111199. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia, alat komunikasi memungkinkan manusia untuk menyampaikan pembicaraan di dalam negara Indonesia dan menerima pesan, ide, perasaan, dan instruksi bahasa. Instruksi bahasa Indonesia juga banyak tipe bahasanya, yaitu setiap beragam suku adat dan budaya pasti ada bahasa yang berbeda-beda seperti bahasa adat dan bahasa sehari-hari. Tanpa bahasa kita tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam berbagai situasi sosial, terus bahasa juga memengaruhi cara kita berpikir dan memahami. Bahasa juga dapat digunakan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku orang lain, meskipun ini adalah fungsi yang lebih spesifik. Kedudukan bahasa Indonesia dimulai dari bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, lingua franca. Kemudian diproklamasikan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional dan serta bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Kedudukan ini berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa, serta alat pembangunan antar daerah dan antar masyarakat yang majemuk. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan 4. Alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Sejarah bahasa Indonesia adalah turunan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1982 dan diresmikan sebagai bahasa negara pada 1945. Bahasa Indonesia terus berkembang melalui pembakuan ejaan, pembentukan istilah, dan pemakaiannya di pendidikan, pemerintah, media, hingga teknologi.